Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Tentunya dalam keadaan yang sehat ya, dan masih semangat luar biasa. Oke, perkenalkan nama saya Alfian Debi Fonseca. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah atau diberikan mandat untuk menyampaikan materi, yaitu prinsip umum dalam perawatan luka. Perlu teman-teman ketahui, prinsip umum dalam perawatan luka ini merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses perawatan luka. Oke, meliputi apa saja? Langsung saja kita ke materinya. Ya, yang pertama adalah pencucian luka. Oke, pencucian luka ini merupakan salah satu aspek paling penting dalam manajemen luka. Karena kenapa? Tujuan pencucian luka ini adalah untuk mengangkat benda-benda asing yang menyebabkan inflamasi pada luka. Kalau tidak diangkat atau kita tidak mencucinya atau tidak dibersihkan, maka dapat menyebabkan infeksi. Pencucian luka itu meliputi satu, debridement, ada irigasi, ataupun dengan hapusan dengan larutan fisiologis atau yang biasa kita kenal dengan NaCl 0,9%, ataupun kita bisa melakukan dengan air biasa yang sudah direbus, ataupun yang terakhir kita bisa menggunakan antiseptik. Oke, alat-alat apa saja sih yang perlu kita gunakan saat pencucian? Yang pertama adalah tentunya bisa menggunakan kasa. Teman-teman bisa menggunakan kasa dengan dikombin dengan cairan pencuci luka seperti NaCl ataupun antiseptik ya. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan lap yang lembut ataupun sikat dengan memperhatikan kondisi jaringan luka tentunya. Jadi ketika teman-teman kondisi lukanya itu sangat sensitif, jangan menggunakan sikat ya. Jadi kita bisa mengkondisikan pembersihan luka itu sesuai dengan kondisi lukanya. Oke, pencucian luka itu bila 100% nekrotik, teman-teman bisa menggunakan sabun gentle ataupun kita bisa menggunakan antiseptik ya. Ketika 100% nekrotik, ingat 100% nekrotik. Gimana? 100% nekrotik. Tetapi bila jaringan sudah granulasi, hindari penggunaan antiseptik. Jadi teman-teman ketika luka sudah granulasi, kita sudah berbeda lagi treatmentnya. Jangan menggunakan antiseptik. Kenapa? Karena penggunaan antiseptik pada jaringan granulasi itu bisa memutus jaringan baru ya. Teman-teman jadi perlu diperhatikan. Contoh misal ya, saya nggak boleh sebut merek ya. Di sini contoh ada penggunaan Providon iodine. Providon iodine itu boleh digunakan ketika 100% jaringan nekrotik. Tapi jangan digunakan ketika 75% jaringan nekrotik dan 25% granulasi, itu jangan digunakan karena kita dapat merusak jaringan barunya. Oke, paham ya sampai di sini ya? Ya, pasti paham teman-teman. Oke, luar biasa sekali teman-teman ya. Oke, pembersihan luka itu bisa menggunakan air biasa yang sudah dimasak ya, ataupun larutan normal tadi sudah saya sebutkan. Ya, contoh misalkan ada penggunaan NaCl, bisa juga menggunakan dengan teknik irigasi ya. Teknik irigasi ini biasa dilakukan dengan luka dengan kondisinya ada undermining ataupun ada goa. Itu kita bisa melakukan dengan cara irigasi, ataupun ketika pada luka-luka yang datar itu bisa kita menggunakan teknik swab ataupun kita menggunakan kasa dengan menggesekkannya. Tujuannya pencucian luka untuk mengangkat benda asing. Oke. Nah, selain dari pencucian luka, beberapa teknik yang saya sebutkan, salah satunya adalah debridement ya. Ini yang perlu kita pelajari juga ya. Ada teknik pengangkatan benda mati, yaitu dengan cara debridement selain pencucian luka. Nah, debridement ini dia memiliki 5 teknik ya, 5 teknik debridement. Yang pertama itu adalah surgical debridement. Nah, surgical debridement ini dilakukan dengan penggunaan alat seperti bisturi ya, ataupun gunting, electric cauter ataupun laser ya teman-teman ya. Jadi untuk surgical debridement ini sifatnya adalah kita kolaborasi dengan teman sejawat kita yaitu dokter bedah. Terus yang kedua, ini ada dengan teknik debridement yaitu mechanical debridement. Nah, mechanical debridement ini bisa kita lakukan yaitu dengan cara pada saat pencucian luka kita bisa mengangkat
jaringan nekrosis menggunakan pinset ataupun menggunakan tangan ataupun bisa menggunakan alat bantu seperti kasa, ya. Jadi kita swab. Tuh, itu namanya mechanical debridement. Terus yang ketiga, teknik debridement selanjutnya yaitu autolysis debridement, ya. Autolysis debridement ini kita penggunaan debridement dengan modern dressing, ya teman-teman. Jadi dengan adanya slave ataupun nekrosis, kita penggunaan modern dressing itu bisa membantu proses autolisis gitu. Tapi ada beberapa kelemahan. Proses autolisis ini membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Terus yang keempat, teknik debridement selanjutnya yaitu dengan cara CSWD, Conservative Swab Wound Debridement, ataupun kalau dulu kita kenal dengan nekrotomi gitu teman-teman. Kita bisa menggunakan gunting atau kita bisa menggunakan electric cutter dengan sendiri, ya. CSWD kita menggunakan gunting, kita angkat jaringan nekrosisnya, kita gunting pada jaringan nekrosisnya. Tetapi ingat teman-teman, saat melakukan CSWD teman-teman harus tahu sekali tentang anatomi, ya. Harus tahu sekali tentang anatomi, dan teman-teman harus tahu tentang kondisi dari lukanya gitu teman-teman, ya. Dan teman-teman harus punya pengalaman, yaitu paling tidak di ruang tindakan ataupun ruang bedah gitu teman-teman, ya. Jadi teman-teman jangan pernah melakukan tindakan CSWD ataupun nekrotomi, ya, bahasa yang dulu kita kenal, itu tanpa memiliki pengalaman ataupun skill yang memadai. Jadi teman-teman bisa meminta bantuan kepada teman kita yang ahli dalam CSWD ataupun kita bisa kolaborasi. Oke, selanjutnya yang kelima, kita bisa menggunakan biological debridement, ya. Biological ini adalah merupakan terapi debridement, yaitu dengan menggunakan alat ataupun menggunakan biological ataupun makhluk hidup, yaitu maggot, ya. Maggot ataupun kita kenal dengan belatung, ya teman-teman, ataupun lava boleh, ya. Tetapi bukan belatung sembarangan, ya. Teman-teman ambil belatung dari lalat yang terbang gitu, alat terbang, tangkap, ambil belatungnya lalu kita terapkan, bukan, ya. Tetapi ini belatung yang sudah disinfektan gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan belatung ataupun terapi maggot ataupun terapi biologikal. Kenapa sih kok maggot gitu ya yang digunakan gitu? Karena maggot itu prosesnya dia memakan nekrosis, ya teman-teman, ya. Biar teman-teman ketahui, maggot itu dia memakan nekrosis ataupun jaringan mati pada luka gitu. Jadi sehingga dia bisa mengangkat nekrosis pada jaringan luka. Oke teman-teman, dari situ saja mungkin salah satu prinsip-prinsip dalam perawatan luka atau prinsip-prinsip umum dalam perawatan luka. Mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali, ya. Teman-teman bisa memahami, nanti bisa mengaplikasikan langsung kepada pasien, ya. Mudah-mudahan teman bisa memberikan profesional atau memberikan tindakan yang profesional berdasarkan pengalaman dan ilmu yang sudah teman-teman dapatkan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kita semua.